caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sedikit persoalan yang perlu kami pertanyakan kepada jenengan. Kenapa Nabi Muhammad diturunkan wahyu oleh Allah ada di Gua Hiro, kok bukan ada di tempat yang lain yang lebih baik daripada gua tersebut? Dan yang kedua, apa ibrah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah ada di Gua Hiro karena satu, Nabi dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, karena Nabi dalam keadaan ujrah. Kalau kata bahasa Arabnya ujrah. Kalau kata kita sekitar, orang kita sekitar, yaitu bertapa. Jadi Nabi itu dalam keadaan bertapa, ujrah. Disitulah keistimewaan daripada kenapa Nabi itu diberi wahyu oleh Allah ada di Gua Hiro. Ujrah di situ memang penting dalam kehidupan, karena ketika kita ada di komplotan seseorang, pasti kita akan meniru gaya daripada seseorang tersebut. Memang sudah benar manjalas janas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang maka dia satu jenis. Itu sudah benar yang disabdakan Nabi. Jadi ujrah itu yang harus kita utamakan dan harus kita nomorsatukan. Mungkin tanpa ujrah, hidup kita itu akan semena-mena didampingi oleh orang lain dan akan ikut dalam pergaulan orang lain. Maka dari itu, ketika kita melihat cerita daripada nabi-nabi yang lain yang diturunkan wahyu oleh Allah, semuanya di situ dalam keadaan ujrah. Ujrahnya Nabi Ibrahim ada di mana? Ada di padang pasir. Ujrahnya Nabi Isa ada di mana? Ada di gunung. Dan semua itu wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi yang lain, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain, itu nabi tersebut dalam keadaan ujrah, yakni menyendiri. Dan ibrah yang dapat kita ambil daripada kenapa Nabi Muhammad diturunkan wahyu oleh Allah ada di Gua Hiro, karena rahmat Tuhan, hakikat rahmat Tuhan itu bukan hanya ada di tempat-tempat yang baik, yakni masjid ataupun tempat-tempat musholla. Itu bukan di situ saja, tapi dimanapun kita mengapresiasikan suatu kebaikan, disitulah timbulnya rahmat Tuhan dalam kehidupan. Dimanapun kita melangkah, dimanapun di situ kita bergairah, dimanapun kita mencari kebaikan, di situ pasti di situ ada rahmat Tuhan yang tersembunyi, yang mana rahmat Tuhan itu tidak tampak. Ketika kita mau mencapainya, insya Allah Tuhan akan membuat kita jalan menuju tujuan.